Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Data Warehouse. Di antaranya saya sendiri, Musyafa Ahmad Syauki. Ya, silahkan. Saya Nabila Nuriani. Saya Neti Aprilianti. Ya, kami bertiga di momen ini mau menjelaskan sih, kayak memaparkan hasil diskusi terkait dari 3 paper yang kita coba olah tentang penerapan bisnis intelligence dengan metode OLAP. Semoga dari ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Oke, langsung aja next ke slide selanjutnya. Nah, jadi mungkin nggak jauh beda dari isi pembahasan teman-teman yang lain juga. Di sini kita ada lima poin utama. Pertama, pendahuluan yang mana berisi tentang latar belakang, motivasi mengapa mengambil, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, poin untuk nomor 2 adalah landasan teori terkait online analytical processing atau yang bisa disebut OLAP dan bisnis intelligence-nya. Poin 3 itu ada studi pustaka terkait metodologi dan literatur yang kita gunakan. Poin 4 ada hasil dan diskusi berisi penjabaran ringkasan, persamaan, dan perbandingan penelitian. Dan terakhir nanti ada kesimpulan dan rekomendasi dari hasil diskusi kita semua. Nah, oke. Langsung aja buat mahasiswanya Nabila. Ya. Oke. Ya. Ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, motivasi, tujuan, dan manfaat penelitian. Next, selanjutnya. Nah, di latar belakang ini ada pemanfaatan teknologi informasi yang saling terhubung dengan proses bisnis pada suatu organisasi. Saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bergantung oleh kelengkapan data dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan saat ini adalah sistem business intelligence yang merupakan sistem untuk menganalisis data suatu organisasi. Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung analisis multidimensi menggunakan teknologi online analytical processing atau OLAP. Pada umumnya, OLAP meliputi berbagai aktivitas seperti pembangkitan query, pembentukan laporan khusus dan grafik, serta melakukan analisis statistik. Hal ini tentu sangat membantu pelaku bisnis terlebih dengan kemampuannya dalam pemodelan dan visualisasi. Jadi di sini kita pakai metode OLAP karena untuk membantu dari proses bisnis suatu organisasi. Nah, next selanjutnya itu motivasi. Next selanjutnya motivasi. Sebentar, lanjut. Nah, motivasi kami membuat jurnal review paper ini. Yang pertama itu untuk menambah pengetahuan terkait ruang lingkup dari penerapan bisnis intelijen dengan metode OLAP. Karena menurut kami, OLAP itu sangat membantu dalam penerapan bisnis intelijen. Ya, seperti itu. Bisa kita ambil dari beberapa paper yang sudah kami ya, kami mengambil dari beberapa paper untuk dijadikan acuan sebagai pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya ya, terkait penelitian, ya, ini terkait penelitian tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Yang pertama, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan maupun perbedaan dari ketiga jurnal atau paper yang membahas penerapan bisnis intelijen dengan metode OLAP. Dan adapun manfaatnya,
mengetahui cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan metode OLAP, mengetahui perbedaan kebutuhan akan pentingnya sistem OLAP dari ketiga jurnal atau paper tersebut, untuk memastikan sistem OLAP bagaimana dilakukan pendidikan, untuk menganalisis dan mencari keputusan akan masalah yang dihadapi dari masing-masing institusi. Selanjutnya bisa disambung lagi. Oke, selanjutnya Neti Next. dipersiapkan presentasi. Pembahasan 2 yaitu landasan teori. Nah, landasan teori ini akan menjelaskan tentang acuan dari penelitian yang meliputi penjelasan teori OLAP dan business intelligence. Next. OLAP atau Online Analytical Processing adalah salah satu cara atau metode dalam mengolah data pada data warehouse. Proses OLAP digunakan untuk memberikan informasi secara detail dan terperinci tentang informasi strategis yang dibutuhkan oleh pengguna. Manfaat OLAP yaitu 1. Mampu menggunakan visualisasi multidimensi. 2. Menganalisis strategi informasi dengan cepat. 3. Informasi dapat ditampilkan berupa kubus atau kub. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dianalisa dan dikelola oleh OLAP. Yang pertama, dimensi. Dimensi adalah atribut yang akan diolah. Yang kedua, pengukur. Digunakan untuk mengukur besaran atau irisan antara dimensi yang akan diolah. 3. Kalkulasi. Kalkulasi adalah hasil perhitungan dari pengukuran yang sudah dibuat. Hal ini menurut Riyadi 2019. Next. Pembahasan kedua yaitu business intelligence. Business intelligence adalah seperangkat alat untuk menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data untuk memperoleh sebuah informasi bisnis dengan tujuan untuk membuat keputusan dan meningkatkan kinerja usaha atau bisnis. Business intelligence berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang dimana dapat diubah menyesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Manfaat dari business intelligence adalah 1. Meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. 2. Memudahkan pengukuran kerja organisasi. 3. Meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang udah ada. 4. Meningkatkan efisiensi biaya. Next. Jenis-jenis business intelligence menurut Turban 2007 yaitu 1. Enterprise reporting, yaitu digunakan untuk menghasilkan laporan statis yang dapat didistribusikan ke banyak orang. Jenis laporan ini sangat sesuai untuk laporan operasional dan dashboard. 2. Cube analysis, dapat digunakan untuk menyediakan analis OLTP multidimensional yang digunakan untuk manajer bisnis dalam lingkungan terbatas. 3. Ad hoc query and analysis, dapat digunakan untuk memberikan akses kepada user dapat melakukan query pada database dan menggali informasi sampai pada tingkat paling dasar dari informasi transaksional. Query ini berfungsi untuk mengeksplor informasi yang dilakukan oleh user. Nah, yang keempat, ada statistical analysis and data mining, yaitu digunakan untuk melakukan analis prediksi atau menentukan korelasi sebab akibat di antara dua matriks. Yang kelima, delivery report and alert, dapat digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar atau banyak. Next. Menurut Dharma Wikarta, penggunaan business intelligence ada 5. Yang pertama, measure
Program yang terstruktur membentuk hierarki metrik kinerja yang bertujuan untuk menciptakan informasi tentang kemajuan dan tujuan bisnis kepada pemimpin atau atasan. Yang kedua, analistik. Program yang membangun sebuah proses kualitatif untuk membentuk keputusan yang optimal. Sering meliputi data mining, analisis statistik, analisis prediktif, pemodelan proses bisnis. Dan yang ketiga, ada reporting atau enterprise reporting. Pada program yang bertujuan untuk melayani pengelolaan strategis bisnis, bukan operasional pelaporan. Sering melibatkan data visualisasi eksekutif sistem informasi OLAP. Yang keempat, ada kolaboratif atau kolaboratif platform. Program yang dapat bekerja sama melalui berbagai data dan elektronik dan interchange. Yang terakhir, knowledge management, yaitu program yang dapat membuat data perusahaan, dapat mengidentifikasi, menciptakan, menampilkan, mendistribusikan, dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengalaman yang benar pengetahuan bisnis, menurut Riyadi 2019. Pada pembahasan ketiga yaitu studi pustaka atau metodologi pemilihan literatur. Kenapa sih kita memilih metode ini? Yaitu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, metodologi pemilihan literatur. Pertanyaan penelitian dalam systematic literature review. Yang pertama, apa saja metodologi atau metode penelitian yang pernah digunakan dalam penerapan teknik OLAP pada bidang pendidikan? Yang kedua, apa saja hasil yang didapat pada penelitian tersebut? Nah, menurut pencarian kami dari review sebelumnya, ada pencarian database penelitian dan kata kunci. Untuk menemukan bahan yang akan kami review, kami menggunakan kata kunci dengan memuat OLAP dan business intelligence atau business intelligence. Adapun media yang kami gunakan untuk membuat paper atau jurnal tersebut ialah melalui neliti.com, yaitu website terpercaya untuk mendapatkan hasil paper jurnal yang berkualitas. Selanjutnya, nah ini dashboard contoh neliti.com ya, bisa dilihat bersama-sama. Websitenya seperti ini. Next. Sebentar. Tadi yang dibacain dulu Net, ada 3 jurnal yang kita pakai. Penting soalnya. Oh ini ya. Nah, kemudian ada 3 jurnal atau paper yang kami gunakan. 1. Peningkatan jumlah pendaftar penerimaan siswa baru melalui penerapan bisnis intelijen dengan teknik OLAP. Yang kedua, analisis hasil studi mahasiswa melalui penerapan bisnis intelijen dengan teknik OLAP. Yang ketiga, peningkatan penjualan produk Rabani melalui penerapan bisnis intelijen dengan metode OLAP. Nah, pada yang pertama itu, kalau dari review SMK Islam An-Nur, yang kedua STMIK Yogyakarta. Nah, ini pada tampilan website neliti.com bisa kita cari paper yang terpercaya. Next. Ya, diambil alih ya. Ya. Nah, dari sekian pembahasan tadi, poin 1, 2, 3, masuk ke poin 4 terkait hasil dan diskusi. Jadi, dari paper tadi, apa sih yang kita hasilin? Apa sih yang kita ambil intisarinya terkait rangkuman, ringkasannya, persamaan, ataupun perbandingan dari ketiga penelitian tadi. Ya, next, boleh. Nah, pertama kita masuk dari ringkasannya dulu nih. Yang pertama tadi tulisan Tri Ginanjar Laksana BW pada tahun 2016, Ferawati 2016, dan Tri Ginanjar Laksana JN 2016. Penelitian ini menggunakan teknik OLAP
tahapan dalam menyelesaikan kasus seperti analisis project, integration service project, dan reporting service project. Nah, kalau yang kedua, jadi penelitian itu menggunakan analisis multidimensi dari bisnis intelijen dengan menggunakan teknologi online article processing OLAP. Data digunakan merupakan data mahasiswa yang masuk di STMIK Amikom Jogja, meliputi IPK mahasiswa, data lulusan mahasiswa, jenis tes, jurusan, dan data semester. Nah, yang ketiga ini sama menggunakan OLAP, menggunakan 3 tahapan operasi analisa data, diantaranya consolidation, roll up, drill down, slicing and dicing yang bertujuan untuk membantu memberikan prediksi pada toko Robani lokasi Cirebon dalam meningkatkan penjualan produknya. Oke, boleh di next. Kita masuk ke persamaannya. Nah, dari ketiga itu kalau kita lihat jadi jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian si yang pertama ini adalah eksperimen yang akan mencoba mengimplementasikan metode OLAP di dalam bisnis intelijen. Begitupun yang kedua, dia menggunakan analis multidimensi dari bisnis intelijen dengan menggunakan teknologi online si OLAP tadi itu kan. Nah, yang ketiga, oleh karena itu diusulkan penelitian dengan judul peningkatan penjualan produk Robani melalui penerapan bisnis intelijen dengan metode OLAP. Nah, alasan dilakukan penelitian dengan judul tersebut adalah banyaknya permasalahan terjadi toko Robani serta kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran yang pada intinya akan menghasilkan akan menggunakan si metode yang sama. Next. Nah, ini poin yang cukup penting di perbandingan 3C2S. Pertama ada compare, dari ketiganya yang kita hasilkan, jadi ketiga penelitian ini memiliki suatu persamaan, yaitu sama-sama menerapkan bisnis intelijen dengan metode OLAP di antara ketiga penelitian yang ada. Nah, kalau dari kontrasnya, ini kelihatan dari objek penelitiannya, kalau yang Triginanjar BW ini objeknya dia ngambil dari siswa SMK Islam An-Nur dengan tuduh dia 6 tahapan, gather data yang mengumpulkan data, terus storing, data warehouse, analisis data, terus dia mengorganisasi data, membentuk ulang data, sampai terakhir menghasilkan informasi tentunya. Nah, kalau yang Ferawati, objek penelitian yang diambil adalah mahasiswa S1 di STMIK Amikom Jogja. Tahapan penelitiannya pun 2. Yang pertama, metode analisis melalui beberapa tahapan, studi pustaka, melakukan survei, dan melakukan analisis informasi. Kedua, metode pengumpulan data dengan menggunakan data arsip sekunder. Nah, buat yang ketiga ini, objek penelitiannya adalah konsumen wanita muslimah, tentu konsumen, salah satunya konsumen Robani. Tahapan penelitiannya pun ada 6, pun nggak jauh beda mungkin dari yang dilakukan di tahapan penelitian pertama, hanya berbeda di objek penelitian yang digunakan. Oke, boleh di next, silakan. Nah, tadi baru 2C, sekarang C ketiga, city size. Pada penelitian si pertama ini dijelasin secara detail dan rinci tahap demi tahapnya, ya kan? Sedangkan si Perawati ini untuk analisisnya masih menggunakan versi yang lama, jadi kurang maksimal. Nah, untuk yang ketiga, pada penelitian sudah dijelaskan rincian dari tahap-tahap penelitiannya, tetapi data yang disampaikan masih minim sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, sumbernya apa? Dua dari ketiga penelitian ini mengaplikasikan tools Power OLAP 14 dan selebihnya masih menggunakan tools versi lama. Synthesize dari ketiga penelitian ini menggunakan metode OLAP dalam penerapan bisnis intelijen karena memungkinkan analisis secara bersamaan dan dapat mengakses data secara cepat, konsisten, dan interaktif dengan berbagai variasi tinjauan informasi, di mana setiap baris data dapat ditransformasikan untuk merefleksikan dimensi sehingga dapat dipahami oleh user. Next. Ini suaranya masuk kan ya, Bill, Net? Coba dicek sound dong. Ntar ngomong panjang lebar nggak masuk lagi ternyata. Coba di open mic. Masuk. Masuk ya, lanjut ya. Nah, masuk ke poin 5 kesimpulan rekomendasi yang kita buat, boleh di next. Sebentar, agak delay emang nih, file satu jaringan.
Nah, kesimpulannya berdasarkan dari ketiga jurnal tersebut dapat kami simpulkan bahwa penerapan business intelligence dengan metode OLAP dapat membantu suatu organisasi mendapatkan pengetahuan yang jelas gitu mengenai faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kinerja organisasi sehingga dapat membantu organisasi tersebut dalam pengambilan keputusan serta sekaligus meningkatkan keunggulannya competitive advantage dan juga dapat membantu suatu organisasi dalam menganalisis perubahan tren yang terjadi sehingga akan membantu organisasi menentukan strategi apa sih yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan tren tersebut gitu. Jadi memudahkan kita si pengguna bisnis intelijen ini dalam metode lab itu kira-kira apa sih yang akan terjadi di depannya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kesalahan strategi dan sebagainya, meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke, next silakan masuk ke rekomendasi. Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian, kami merekomendasikan jurnal atau paper yang pertama karena dalam jurnal tersebut menjelaskan dengan rinci dan detail tahapan demi tahapan yang perlu dilakukan dan data yang disampaikan dengan jelas. Jadi untuk secara pemahaman, kami merekomendasikan jurnal pertama, paper pertama itu untuk direview kembali karena memang secara pembahasan, secara tahapan itu disertakan dengan jelas. Jadi tidak terlalu tidak menimbulkan agak sedikit kebingungan ketika baca di pertengahan ataupun hingga akhir. Oke, next. Ya, terima kasih mata kuliah Data Warehouse, program studi Sistem Informasi kami dari STT Terpadu Nurul Fikri. Oke, sekian. Ada yang mau ditambahin nggak buat Bila, Neti? Silakan. Open mic aja nggak apa-apa. Sans saja kita. Apa ya? Ada yang mau tambahin nggak nih dari penyampaian kita? Mungkin dari hasil diskusi kemarin yang udah jadi dokumen, ada sedikit yang terlewat di slide ini gitu? Semoga nggak ada ya. Udah cukup, Kak. Mungkin langsung aja saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas penugasan buat UAS Data Warehouse kami. Semoga UAS kami dimudahkan, semuanya dilancarkan. Ya, walaupun di masa pandemi ini tidak menghalangi niat untuk belajar dan perjuangan lainnya. Asik, sok-sokin ya ujungnya statementnya. Ya udah, kurang lebih mohon maaf dari kita bertiga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.